Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Memperjuangkan Iman. Renungan oleh Bapak F.A. Hatta Adimas Prihandono. Sahabat Cafe Rohani yang dikasihi, pernahkah kita berhadapan dengan perintah, tuliskan kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Tentu saja pernah dan hampir kebanyakan orang menuliskan kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Puji Tuhan, itu berarti kita bisa memaknai rasa ketergantungan kita pada Tuhan dan sesama yang ada di sekitar kita. Meski demikian, ada pula yang memandang banyaknya kekurangan yang ditulis itu seolah tidak menghargai anugerah-anugerah Tuhan yang ada pada setiap pribadi. Hari ini kita mendengar kisah Yesus memanggil ke-12 rasul. Ke-12 rasul yang dipanggil Yesus masing-masing disebutkan namanya. Yang menarik dari penyebutan nama-nama itu adalah susunannya. Simon yang diberinya nama Petrus pada awal dan Yudas Iskariot yang kemudian berkhianat pada akhir. Entah Simon ataupun Yudas, sama-sama sebagai orang biasa. Dalam keserbabiasaan mereka, Petrus dan Yudas menjadi gambaran bagaimana seorang pengikut Yesus bergulat dalam iman. Namun demikian, keduanya berbeda pada akhirnya. Petrus yang tidak yakin saat berjalan di atas air, berlagak membela Yesus di Getsemani meski akhirnya berlari meninggalkannya dan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Berjuang sedemikian rupa untuk tetap beriman pada Yesus hingga akhirnya diperkenankan wafat dengan cara yang sama seperti Yesus, yaitu mati disalibkan dengan kepala di bawah. Yudas pun punya kelemahannya dalam mengikut Yesus. Yudas adalah seorang penipu, cintakan uang dan sebagainya. Sayangnya, Yudas tidak sanggup bangkit mengatasi kelemahan itu dan memilih mati bunuh diri. Sahabat Cafe Rohani, beriman pada Yesus adalah perjuangan. Iman pada Yesus itu telah kita miliki sebagai anugerah. Kita juga diberinya nama lewat Santo Santa Pelindung, supaya hidup para kudus itu menginspirasi kita bagaimana harus beriman. Akhirnya, dalam semua perjuangan itu, kita dihadapkan pada pilihan menjadi seperti Petrus yang bertahan setia hingga akhir hayat, atau menjadi seperti Yudas yang akhirnya berkhianat untuk hal duniawi. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.